Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Yuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illa huwa rabbi kulli shay'in wa huwa al-'alimul khabir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sirajul munir. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Mustafa al-Mahtar wa ala alihi wa ashabihi liman yuwalihi man ittaba'ahu ila yaumil akhir. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bin nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aidan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin was-sakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah yang terus selalu tercurah kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah sampai pada saat detik sekarang ini Allah masih mengamanahkan kehidupan kepada kita bersama. Allah masih mengamanahkan kesehatan kepada kita bersama. Allah masih mengamanahkan kesempatan kepada kita bersama, sehingga dapat kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah Azza wa Jalla, yakni melaksanakan Jumat secara berjamaah sekaligus mendengarkan khutbah sebagaimana yang sedang berlangsung ini. Semoga saja dengan kalimat tahmid yang kita ucapkan, kalimat syukur yang kita panjatkan dapat menambah nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam, tak bosan-bosan dan tak jenuh-jenuh, hendaknya juga kita hantarkan dan kita persembahkan kepada arwah junjungan alam, yakni Rasulul Habib Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin
jamaah Jumat rahimakumullah. Seiring dengan berjalannya waktu, tidak terasa saat ini kita sudah berada pada bulan yang ke-11 dalam hitungan sistem Hijriah. Tepatnya hari ini kita sudah berada pada tanggal 17 Zulkaidah 1443 Hijriah. Maka sebentar lagi insya Allah, bahkan selangkah lagi, kita akan berada pada bulan Zulhijjah, di mana bulan tersebut termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zulhijjah kita kenal bersama-sama dengan nama Hari Raya Idul Adha. Bahkan lebih daripada itu, Idul Adha kita kenal juga dengan nama Hari Raya Haji dan Hari Raya Kurban. Idul Adha kita kenal dengan nama Hari Raya Haji karena memang pada bulan Zulhijjah tersebut jutaan umat Islam yang berada di seluruh pelosok penjuru dunia datang memenuhi panggilan Allah, memadati kota Makkah, Makkahul Mukarramah, dalam rangka melaksanakan salah satu dari rukun Islam yang kelima, yakni Hajjul Bait, melaksanakan haji ke Baitullah. Hebatnya adalah melaksanakan ibadah haji ini adalah wajib hukumnya terhadap orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan perjalanan ke sana. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan man istaqa'a ilaihi sabila, orang yang memiliki kesanggupan untuk melaksanakan perjalanan ke sana. Alhamdulillah, saat ini saudara-saudara kita, mungkin ada dari pihak keluarga-keluarga kita, sudah berada di Makkahul Mukarramah, melaksanakan rangkaian dari prosesi ibadah haji. Kita berdoa kepada Allah, semoga saja seluruh saudara-saudara kita tersebut, atau mungkin salah satu di antara keluarga-keluarga kita yang diberikan kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla melaksanakan ibadah haji, diberikan keselamatan, kesehatan oleh Allah hendaknya. Amin ya Rabbal Alamin. Pergi dengan selamat, kembali lagi ke kemampuan kita masing-masing dengan selamat insya Allah. Kemudian kita yang pada saat ini mungkin belum saatnya kita dipanggil oleh Allah, diberikan peluang oleh Allah, semoga suatu saat nanti Allah berikan juga kesempatan kepada kita. Setidaknya menjelang ajal ini sampai, Allah perkenankan kepada kita untuk datang ke Baitullah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Berbicara kita tentang haji, ada suatu peristiwa yang sangat luar biasa, yakni ketika seluruh jemaah haji tengah melaksanakan wukuf di padang Arafah, ada hal yang sangat istimewa di mana tanpa terkecuali seluruh jemaah haji diwajibkan mengenakan pakaian yang sama tanpa terkecuali.
selembar kain putih yang tanpa dijahit diselempangkan ke bahu yang kita kenal dengan nama pakaian ihram. Ada apa ini? Kita tahu bahwasanya seluruh jamaah haji itu datang dengan latar belakang yang berbeda. Ada di antara mereka yang mungkin di negeri asalnya sebagai pembesar, raja, pejabat, pegawai tinggi, hartawan konglomerat. Ada juga di antara jemaah haji yang berasal dari seluruh penjuru dunia, itu adalah seorang buruh kasar. Tetapi ketika melaksanakan wukuf, wajib seluruhnya mengenakan pakaian yang sama, yakni pakaian ihram. Artinya apa? Allah tidak beda-bedakan kita. Allah tidak pandang harta benda kekayaanmu. Allah tidak lihat betapa tinggi pangkat jabatanmu. Yang Allah pandang adalah iman kamu, takwa kamu, dan hati kamu yang bersih. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah rahimakumullah, andai kata kita melirik sedikit lebih jauh, menelaah jauh ke dalam, apa sebenarnya yang patut kita banggakan di dunia ini? Apa yang kita sombong-sombongkan, sementara kita kecil di hadapan Allah Azza wa Jalla? Dalam sebuah riwayat ada disebutkan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sekaligus mertua daripada baginda Rasulullah SAW, ketika beliau melaksanakan sholat, tangan mengangkat menyebut takbiratul ihram, mengucapkan kalimat Allahu Akbar, menggigil badan Abu Bakar As-Siddiq ketika menyebut kalimat Allahu Akbar. Kenapa? Karena yang terbayang olehnya adalah betapa kecilnya kita sebagai makhluk, betapa maha besarnya Allah Azza wa Jalla. Abu Bakar takut andai kata nanti sifat yang maha besar yang dipakai oleh Allah, sifat yang sombong yang milik Allah, melekat pada diri kita masing-masing. Ini yang membuat Abu Bakar menggigil ketika mengangkat takbiratul ihram, menyebut kalimat Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Bukan saja itu, Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, lebih hebat lagi. Sayyidina Ali bukan saja mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, bahkan ketika mendengar panggilan azan, Ali langsung lari pontang-panting menuju rumah Allah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Yang memanggil yang maha besar. Pertanyaannya untuk kita adalah bagaimana dengan kita? Wallahu a'lam bishawab. Jadi dalam hikmah wukuf di Arafah menjelaskan kepada kita bahwa betapa kecilnya kita sebagai makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa kerdilnya kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sungguh tidak pantas sekali bagi kita untuk membangga-banggakan diri kita, untuk menyombong-nyombongkan diri kita, baik itu terhadap sesama, apalagi terhadap Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin
Jemaah Jumat rahimakumullah, Idul Adha kita sebut juga dengan nama Hari Raya Kurban. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwasanya sesungguhnya Idul Adha tidak akan dapat dipisahkan dengan peristiwa kurban. Tidak bisa dipisahkan. Idul Adha, Idul Kurban. Idul Kurban, Idul Adha. Artinya dua hal yang tidak bisa dipisahkan antara satu sama yang lainnya. Maka dari itu, dalam kesempatan ini Khotib juga ingin menyampaikan bahwasanya ketika kita berbicara tentang Idul Kurban, maka sudah pasti yang terbayang oleh kita adalah sebuah peristiwa besar, sebuah peristiwa yang sempat menghebohkan seluruh penduduk bumi, bahkan penduduk langit, menggemparkan seluruh penduduk bumi, juga termasuk penduduk langit. Bagaimana tidak ada seorang ayah yang tega menyembelih anak kandungnya sendiri, menggorok leher anaknya sendiri, dilakukan dengan tangannya sendiri, yang konon kabarnya adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah-jemaah rahimakumullah, diceritakan dalam sebuah kitab Miskatul Anwar, pernah suatu ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dikarenakan beliau adalah seorang yang hartawan kaya raya, beliau pernah menyembelih hewan korban dalam jumlah yang begitu banyak. Onta dia sembelih lebih daripada 1000 ekor, sapi dia sembelih lebih daripada 1000 ekor, domba 300 ekor, kambing 200 ekor dan lain sebagainya. Sungguh jumlah yang sangat fantastis sekali pada waktu itu. Sehingganya tindakan beliau Nabi Ibrahim alaihissalam ini membuat takjub seluruh penduduk bumi, bahkan juga termasuk penduduk langit. Singkat cerita, datanglah dua malaikat kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan menjelma sebagai seorang manusia. Beliau berkata kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, luar biasa sekali tindakanmu ini. Belum pernah ada sejarahnya manusia yang mau berkorban dalam jumlah yang sebanyak ini, yang sebesar ini. Ini sungguh sangat-sangat luar biasa sekali apa yang telah engkau lakukan." Ibrahim pada waktu itu menjawab, "Wahai saudaraku, jangankan ini, andai kata nanti Allah anugerahkan kepadaku seorang anak keturunan, diminta oleh Allah Azza wa Jalla untuk dikorbankan, pasti akan kukorbankan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Secara tidak langsung, kata-kata yang keluar dari mulut Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sebuah jenis qasam, janji, sumpah, bahwasanya andai kata nanti suatu ketika Allah anugerahkan dia seorang anak, diminta oleh Allah untuk dikorbankan, maka pasti akan dikorbankan oleh Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji inilah, sumpah inilah yang menjadi dasar utama, alasan utama bagi Allah untuk menguji apakah benar Nabi Ibrahim ini sanggup melakukan seperti apa yang dia lakukan. Hari berganti minggu, minggu bertukar bulan, bulan berganti dengan tahun, dan tahun pun bertukar dengan tahun. Sehingganya sampai beberapa tahun, alhamdulillah Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak yang sangat luar biasa, yakni Nabi Allah Ismail alaihissalam. Saking lamanya Ibrahim lupa
lupa kalau dia pernah berjanji kepada Allah Azza wa Jalla, kalau diminta untuk dikorbankan akan dikorbankan kepada Allah dengan ikhlas, sami'na wa ata'na. Maka pada waktu itu, singkat cerita, pada suatu malam ketika Ibrahim sedang tidur, datanglah semacam mimpi, ada suara yang menyeru kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, tunaikan janjimu, sembelih anakmu." Nabi Ibrahim tersentak, dia terbangun, termenung. Ini suara datang dari mana? Apakah ini bisikan setan atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Besok malamnya beliau juga tidur, mimpi dengan hal yang sama, seolah-olah datang panggilan, suara yang menggema kepada beliau, "Ibrahim, tunaikan janjimu, sembelih anakmu." Beberapa malam berturut-turut datang mimpi yang sama, panggilan yang sama kepada Ibrahim alaihissalam. Singkat cerita, dipanggillah sang anak oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Anak satu-satunya semata wayang yang diinginkan, diharapkan dalam jangka waktu yang lama. Ketika diberikan anugerah oleh Allah dalam waktu tersebut, ternyata diminta untuk dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Ibrahim? "Ya bunayya, inni ara bil manam anni asbahuka wanzur mada tara." Nah, ayah mimpi nak, datang semacam perintah daripada Allah agar ayah menyembelihmu, mengorbankanmu. Panzur mada tara, bagaimana menurut pendapatmu nak? Bayangkan Pak, seorang orang tua, ayah kandung, mengatakan hal tersebut kepada anak yang satu-satunya. Lebih hebat lagi, apa jawaban Ismail, anak beliau? Dengan sangat ikhlas beliau menjawab panggilan sang ayah, "Ya abati, wahai ayah, if'al ma tu'maru." Kalau itu perintah daripada Allah, ya lakukannya. Sembelih aku, korbankan aku kepada Allah. Satajiduni insyaallahu minas salihin. Nanti engkau juga pasti akan melihat bahwasanya aku termasuk daripada golongan orang-orang yang soleh. Jemaah-jemaah rahimakumullah, Ibrahim alaihissalam dengan tindakan beliau yang sangat luar biasa itu, sehingga mendapat gelar daripada Allah Al-Khalil atau Khalilullah, yang berarti kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah. Intinya apa? Ibrahim, sebagaimana yang kita ketahui, dari kecil beliau sampai beliau remaja, sampai beliau dewasa, bahkan sampai beliau beranak, berkeluarga, penuh dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian berhadapan dengan ayah kandung, ujian berhadapan dengan penguasa yang laknatullah, bahkan ujian daripada Allah menyembelih anak kandungnya sendiri. Seorang nabi, seorang rasul ditempa dengan berbagai macam ujian yang berat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita. Maka dari itu, apapun yang terjadi, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita dapat, apapun yang kita terima, entah itu ujian, entah itu musibah, belum sebanding dengan apa yang diterima daripada para kekasih Allah, Nabiullah dan Rasul
Rasulnya. Maka dari itu banyak-banyaklah bersabar, ketahuilah apapun yang kita terima adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qadiru ya Allah la'allakum turhamun.